Halo semua, assalamualaikum. Hari ini aku pengen bikin pengalaman aku endoskopi di Changi General Hospital, Singapura. Kenapa aku bikin video ini? Buat dokumentasi aku aja, pengalaman kalau aku pernah melakukan endoskopi. Jadi ya, ceritanya tanggal 8 Mei gitu ya. Akhirnya setelah aku merasanya aku sakit GERD gitu ya, dimana aku melihat di Google, maklum zaman pandemi susah mau ke dokter, ujung-ujungnya Google. Dan dari Google ciri-cirinya menyatakan bahwa aku sepertinya kena GERD, yang setiap makan tiba-tiba asam lambungnya naik ke atas gitu, ke tenggorokan, dan membuat aku jadi sesek di sini. Terus kadang-kadang aku juga mengeluarkan banyak saliva atau air liur ya. Produksi air liurnya berlebihan gitu loh. Sehingga aku datanglah ke dokter umum di Changi Hospital malam-malam. Pada saat itu pastinya cuman aku doang, alhamdulillah. Alhamdulillah sakit. Ya soalnya serem juga kan di masa pandemi gini, ke rumah sakit kebayang banyak pasien yang ngeri-ngeri gitu. Dan ternyata pasiennya cuman aku. Terus dia tanya udah berapa lama aku mengalami perasaan seperti itu. Aku jelasin udah hampir 2 bulan. Dan akhirnya dia memberikan aku jadwal untuk bisa ketemu sama dokter spesialis penyakit dalam mungkin itu ya, yang menangani tentang asam lambung begitu. Dan tanggal 23 kemarin datanglah aku ke sana untuk menceritakan kronologis penyakit aku. Dokter itu menyarankan aku untuk melakukan endoskopi. Aku langsung mau dong, karena aku pengen banget nih bisa menyelesaikan penyakit itu. Kok menyelesaikan sih? Maksudnya mengatasi penyakit itu biar nggak nebak-nebak terus, biar nggak cuman gara-gara Google gitu loh. Dicek beneran ada apa sih di dalam tubuh aku itu. Dan tadi tanggal 26 Juni 2020 aku melakukan tes, yaitu melaksanakan endoskopi. Nah, yang aku mau cerita nih tentang endoskopinya. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita juga kalau sehari sebelum di endoskopi itu aku udah deg-degannya minta ampun. Dilalah yang tadinya aku nggak kenapa-napa, tiba-tiba seharian aku kebelat pipis mulu. Dilalah yang tadinya aku nggak sakit pinggang, tiba-tiba aku sakit pinggang. Padahal nih 3 hari sebelum prosedur endoskopi dilaksanakan, kita tuh harus puasa, nggak minum obat sama sekali. Jadi yang biasanya aku nih rutinitasnya adalah minum obat, dilarang minum obat gitu loh. Ada beberapa obat yang nggak boleh konsumsi, yang mungkin akan berpengaruh dari hasil endoskopinya nanti gitu loh. Obat yang betul-betul dilarang itu seperti Plavix, Clopidogrel, aspirin, warfarin, tiklopidipin, tiklopidin, terus DM medication. Mungkin ini ya, yang penyakit gula itu ya, diabetic medication gitu ya. Nah, sedangkan aku kan ada 2 obat yang biasa aku konsumsi, yaitu obat nyeri untuk syaraf terjepitnya aku, dan juga obat omeprazol untuk menahan asam lambung aku. Dan pada saat cek pertama dengan dokter spesialis itu, aku nggak boleh lagi minum obat itu. Dilalah yang biasanya aku jarang-jarang kena
nyeri di pinggang gitu kalau aku nggak beraktivitas yang berdiri lama gitu. Aku jaga banget, aku duduk aja gitu. Dila tiba-tiba aku sakit pinggang. Dila tiba-tiba aku ngerasa badan aku panas. Terus tiba-tiba buang air kecil mulu gitu loh. Jadi mau nggak mau terpaksa lah aku minum Panadol biar besoknya jangan sampai gagal nih, karena aku udah nunggu lama banget kan buat di endoskopi. Alhamdulillah keesokan paginya terus aku harus disuruh puasa juga jadi kita tuh prosedurnya sebelum kita di endoskopi 6 jam sebelumnya kita harus puasa gitu loh, tidak boleh makan lagi 6 jam sebelum diadakan tindakan endoskopi. Dan aku mulai puasa tuh dari jam 6 pagi, aku cuma makan 3 keping biskuit dan minum air putih doang. Kalau sebenarnya dia minum air putih ini nggak ditakar-takar juga, yang penting nggak boleh lebih dari jam 8 karena 9, 10, 11, 12, 1, 2 jam 2 tindakan aku kan dilaksanakan. Cuman aku takut kalau perut aku kebanyakan air, jadi aku minum dikit aja. Bener, sekitar jam 2 gitu, jam 2 lebih sih sebenarnya ya, akhirnya aku dibawa ke ruangan endoskopinya. Di bayangan aku udah serem-serem aja nih ya, karena di buku ini diceritain kalau itu prosedurnya nanti kita akan dibius lokal, terus di daerah tenggorokan sini akan dibius juga supaya tidak sakit gitu kan. Aku tuh masih belum kebayang maksudnya dibius itu gimana sih gitu, karena aku pernah 2 kali melaksanakan yang namanya dibius lokal ya. Jadi dulu waktu aku melahirkan anak aku kan sesar, operasi sesar. Jadi aku diberi dibius lokal gitu ya. Dari punggung sini nih, dari belakang sini, tulang belakang ini. Terus nggak berapa lama aku kayak orang ngantuk banget gitu ya. Dan tiba-tiba bangun udah di ruangan selesai operasi gitu. Terus aku juga pernah ini malu banget nih, operasi kutil. Jadi di jempol kaki aku tuh kayak mungkin lagi seneng-senengnya banyak kutil dulu ya, kata orang sih mungkin karena tuker-tukeran sendal gitu ya. Tiba-tiba aku korek tumbuh lagi gitu kan. Akhirnya dokternya bilang ini nggak bisa nih pakai obat, harus dioperasi gitu. Dan lagi-lagi aku bius lokal kan, dan lagi-lagi aku ngantuk banget sampai aku nggak tahu apa-apa yang terjadi. Blok bangun-bangun udah di ruangan pemulihan gitu loh, operasinya udah selesai. Jadi aku kebayang nanti aku akan dibius seperti itu juga gitu loh. Ternyata mereka tuh membius aku dari lengan sini nih. Jadi mungkin katanya nanti akan dikasih obat di situ yang buat aku jadi ngantuk. Habis itu tiba-tiba aku disemprotin kayak semprotan gitu, rasanya asem pedes gimana sih gitu, terus telan katanya gitu. Terus aku disuruh miring ke kiri gitu, kita tiduran miring. Dan aku ngebayangin aku akan lama-lama tiba-tiba aku ngantuk dan mereka melakukan prosedur endoskopi. Ternyata enggak, aku tuh enggak ngantuk-ngantuk. Aku bisa ngerasain apapun yang terjadi di dalam ruangan itu. Tiba-tiba aku disuruh dikasih suatu alat biar mulut aku mangap terus gitu, dan disuruh gigit itu alatnya. Terus tiba-tiba aku ditutupin mukanya gitu pakai kain. Aku bisa dengar kata-kata mereka, aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Oh enggak nih, apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kayaknya aku bisa ngerasain. Oh ya, waktu semprotan itu disemprotin ke mulut, emang sih aku mulai merasa kayak orang Jakarta bilang baal gitu ya, kebas-kebas gitu, tapi masih bisa ngerasa loh. Aku masih bisa nelan ludah gitu loh. Padahal yang di buku itu katanya kita nggak bakal bisa ngerasa apa-apa lagi gitu loh. Jadi
kita seperti bener-bener kebas, jadi kita nggak ngerasain apapun gitu loh. Ternyata aku ngerasain, aku masih bisa nelan ludah aku. Terus tiba-tiba aku bisa merasakan ada sesuatu yang dimasukin gitu, tapi aku bisa nahan aja. Nggak sakit sih, nggak sakit alhamdulillah, tapi kayak ngerasa aneh aja gitu kan, dimasukin gitu alatnya. Terus aku bisa dengar mereka bilang ambil gambar, take the picture gitu kan. Nggak lama itu endoskopinya, cuman sekitar 15 menit ya, selesai. Terus tiba-tiba aku bisa ngerasain benda itu ditarik keluar selangnya, kameranya. Jadi endoskopi itu kan memasukkan selang yang ada kameranya untuk melihat saluran tenggorokan, saluran lambung kita gimana gitu ya, bersih atau enggak gitu. Nah, aku jadi bisa ngerasain gitu loh, bendanya ditarik dan tiba-tiba keluar gitu dari mulut aku. Terus akhirnya dia bilang oke, udah selesai gitu. Oh ya, terus aku ditarik karena aku di bawahnya pakai tempat tidur gitu kan, yang bisa didorong itu. Terus aku dibawa kembali ke ruangan yang pemulihan itu dan selesai. Terus aku disuruh nunggu selama 2 jam untuk prosedur hasil dari prosedur endoskopinya selesai gitu. Di buku itu juga memberitahukan kalau mungkin kita akan tertidur dan kita akan bangun setelah 2 jam gitu. Ternyata enggak, aku nggak ngantuk sama sekali dan aku ngerasa aku langsung bisa nelen ludah dan tidak baal sama sekali lagi gitu. Dan dalam masa 30 menit semuanya seperti normal kembali gitu loh. Terus susternya dateng nanyain gimana kabarnya, ya baik-baik aja gitu. Oh ya, sebelum aku dibawa ke ruangan endoskopi, aku dikasih minum sirup untuk nggak mual sih katanya, kayak sirup lambung gitu ya. Dan udah 2 jam 3 jam tiba-tiba suami aku datang lagi, kan tadinya dia nganterin terus dia pulang dulu karena waktunya lama kan, ngapain juga dia nunggu di kamar itu kan. Terus dia pulang dulu, sholat segala macem, terus dia balik, terus dia bilang gimana, udah selesai. Ternyata aku udah selesai. Terus aku dikasih sebelum suami aku datang aku tanyain kamu mau makan nggak, terus aku bilang boleh aja gitu. Terus aku dikasih roti sama minum Milo. Nah, apa yang aku rasakan ketika selesai endoskopi dan minum Milo dan makan? Aku ngerasa kayak perut sebelah kiri bawah aku kayak pedih-pedih gitu. Aku rasa mungkin tuh karena aku sebelumnya udah puasa kali ya. Jadi ketika dimasukin makanan tuh perutnya agak-agak pedih gitu. Terus udah gitu hasilnya keluar dan aku dinyatakan normal. Lucu gak sih? Padahal aku udah 2 bulan suffer nih, sakit. Yang aku pikir GERD, ternyata enggak GERD, ternyata normal. Ternyata enggak ada bakteri apapun di dalam tenggorokan aku. Esofagusnya normal, enggak ada GERD, stomaknya normal. Jadi akhirnya mereka menyimpulkan kalau aku itu kena dispepsia. Dispepsia itu gangguan pada perut yang bisa membuat kita jadi mual, sesak nafas, sakit lambung segala macam, dan tidak ada obat yang perlu diminum. Jadi intinya mungkin salah satu hal yang perlu aku lakukan adalah penurunan berat badan, karena berat badan aku kan gede banget ya. Sekarang berat badan aku 92 kg dengan tinggi cuma 160. Udah kayak big mama banget. Nah, akhirnya aku memutuskan mulai besok aku akan mencoba
makan makanan diet ala plant based. Apa itu plant based? Yang aku baca sih itu makanan yang isinya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang sehat. So doain aku ya, biar aku bisa cepet sembuh, karena aku udah capek banget sakit dengan asam lambungku ini. Yang aku tadinya pikir GERD, aku udah banyak minum obat GERD sana sini, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Ternyata emang aku nggak GERD, ternyata aku dispepsia gitu loh. Itu dia pengalaman aku melaksanakan tindakan endoskopi di Singapura. Mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi itulah yang terjadi di diri aku. Semoga bisa memberikan informasi walaupun sedikit untuk kalian di luar sana, untuk mengetahui seperti apa sih pengalaman di endoskopi. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.